Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita menjelajahi kedalaman mitos dan legenda Nusantara. Hari ini, kita akan mengungkap kisah mengerikan sekaligus menyentuh dari calon arang, sang ratu iblis dari Bali. Kisah ini bukan hanya tentang sihir dan kutukan, tapi juga tentang dendam, cinta, dan pertarungan abadi antara kebaikan melawan kejahatan. Mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu, ke kerajaan Daha yang penuh misteri. Cerita kita berlatar di kerajaan Daha pada masa pemerintahan Prabu Airlangga yang bijaksana. Di sebuah desa terpencil bernama Jirah, hiduplah seorang janda yang sangat disegani sekaligus ditakuti, Kirangda. Ia bukan janda biasa. Kirangda adalah seorang penganut setia Dewi Durga, Dewi Perusak, dan ia menyimpan luka dendam yang begitu mendalam akibat kematian suaminya di masa lalu. Dendam ini membara di dalam hatinya, menunggu waktu untuk meledak. Kirangda memiliki seorang putri yang bernama Ratna Manggali. Berbeda dengan ibunya, Ratna Manggali adalah gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Sifatnya yang lembut dan baik hati menjadi kontras yang tajam dengan aura ibunya yang penuh permusuhan dan kecurigaan. Namun, sayangnya, kecantikan dan kebaikan Ratna Manggali seolah tak berarti. Tak ada satupun pemuda dari Daha yang berani mendekatinya, apalagi meminangnya. Mereka semua takut pada Kirangda dan ilmu sihir hitam yang dikuasainya. Bayangan kekuatan gelap sang ibu selalu menghalangi kebahagiaan putrinya. Kesulitan Ratna Manggali mendapatkan jodoh semakin menumpuk kebencian di hati Kirangda. Ia merasa dihina, dipandang rendah oleh seluruh desa. Baginya, penolakan terhadap putrinya adalah penolakan terhadap dirinya sendiri. Puncak dari kemarahannya terjadi ketika seorang pemuda bernama Widyasta datang melamar Ratna Manggali. Ironisnya, Widyasta juga dikenal sebagai penganut ilmu hitam dan memiliki reputasi yang bejat. Sebelum pernikahan sempat terjadi, para pemuda desa yang sudah muak dengan tingkah lakunya membunuh Widyasta. Kematian calon menantu ini adalah percikan terakhir yang menyulut api kemarahan Kirangda hingga tak terkendali. Ia bersumpah untuk membalaskan dendam kepada seluruh kerajaan Daha. Dengan hati yang dipenuhi kebencian, Kirangda mengunci dirinya di ruang pemujaan. Ia memanggil kekuatan gelap terlarang, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Dewi Durga. Dalam ritual mengerikan itu, tubuhnya berubah. Wujudnya menjadi mengerikan. Matanya menyala penuh amarah, dan ia tidak lagi dikenal sebagai Kirangda, melainkan entitas iblis yang haus darah. Calon arang. Dari kediamannya di desa Jirah, calon arang melepaskan bencana yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Asap hitam pekat mengepul dari rumahnya, menyebar ke segala penjuru, membawa serta wabah penyakit yang mematikan. Orang-orang jatuh sakit dan meninggal dalam hitungan hari. Jerit tangis memenuhi udara. Dalam waktu singkat, desa Jirah berubah menjadi kuburan massal. Ladang-ladang yang tadinya subur kini mengering. Hewan ternak mati. Dan penderitaan menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah kerajaan Daha. Negeri yang dulu damai, kini diliputi ketakutan dan kematian. Prabu Airlangga menyaksikan kengerian ini dengan hati yang hancur. Rakyatnya sakit dan mati. Seluruh kerajaannya lumpuh oleh wabah yang tak bisa dijelaskan. Sang raja tahu, ini bukan bencana alam biasa. Ini adalah ulah sihir gelap calon arang. Dengan segala daya upaya, Prabu Airlangga mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk mengalahkan sang penyihir. Namun, semua usahanya gagal total. Kesaktian calon arang yang luar biasa membuat tak seorang pun mampu menandinginya. Setiap serangan yang dilancarkan seolah tak berarti apa-apa bagi kekuatan iblisnya. Putus asa dan melihat kerajaannya diambang kehancuran, Prabu Airlangga
akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan spiritual yang paling mumpuni. Ia mengutus para menterinya untuk memohon pertolongan kepada Empu Barada. Empu Barada adalah seorang mahaguru yang terkenal akan kesucian hatinya dan kesaktiannya yang tiada tara. Ia tinggal di sebuah pertapaan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, mengabdikan hidupnya untuk kebaikan. Empu Barada dengan kebijaksanaannya menyadari bahwa kekuatan gelap calon arang tidak bisa dilawan hanya dengan kekerasan. Kebencian tidak bisa dipadamkan dengan kebencian. Ia merancang sebuah strategi yang cerdas dan penuh perhitungan. Empu Barada memanggil murid kesayangannya, seorang pemuda bernama Bahula, yang dikenal berhati tulus dan suci. Sang guru memberikan tugas berat kepada Bahula. Pergi ke desa Jirah, temui Ratna Manggali, dan nikahilah dia. Empu Barada percaya bahwa cinta dan kebaikan hati Ratna Manggali yang akan diperkuat oleh ketulusan Bahula mungkin bisa menjadi satu-satunya jalan untuk melunakkan hati ibunya yang telah menjadi iblis. Bahula menerima tugas suci ini tanpa ragu. Dengan restu sang guru, ia berangkat menuju desa Jirah yang kini menjadi sarang wabah. Ia berhasil bertemu dengan Ratna Manggali, dan seperti yang diramalkan, ketulusan Bahula mampu menyentuh hati sang gadis. Mereka pun akhirnya menikah. Pernikahan ini menjadi secercah harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti Daha. Di sisi lain, Empu Barada sendiri mengunjungi Kirangda. Perlahan tapi pasti, dengan wejangan dan kebijaksanaannya, Empu Barada mulai memengaruhi hati Kirangda yang membatu. Namun, pertarungan belum berakhir. Pada suatu malam, dalam mimpinya, roh calon arang yang jahat dan penuh dendam mendatanginya. Roh itu memarahinya karena mulai melunak dan terpengaruh oleh kata-kata Empu Barada. Ketakutan, penyesalan, dan pertarungan batin yang hebat memuncak di hati Kirangda. Ia jatuh sakit parah, tubuhnya melemah, menyesali semua perbuatan mengerikan yang telah ia lakukan. Saat itulah Empu Barada datang untuk melakukan ritual penyucian terakhir, untuk membebaskannya dari belenggu kegelapan. Akan tetapi, roh calon arang yang terlepas dari tubuh Kirangda menolak untuk menyerah. Roh iblis itu muncul dalam wujudnya yang paling mengerikan, menantang Empu Barada dalam pertarungan hidup dan mati. Pertarungan spiritual dahsyat pun terjadi. Kegelapan absolut melawan cahaya kesucian. Empu Barada menggunakan seluruh kekuatan murninya untuk melawan sihir gelap calon arang. Akhirnya, setelah pertarungan yang sengit, roh jahat calon arang berhasil dikalahkan dan musnah menjadi abu, lenyap selamanya dari muka bumi. Setelah roh jahat itu lenyap, Empu Barada dengan kekuatannya menghidupkan kembali tubuh Kirangda yang sakit untuk sesaat. Ini memberinya kesempatan untuk mendengarkan wejangan terakhir dan menerima pengampunan. Setelah menerima penyucian total dari Sang Mahaguru, Kirangda akhirnya meninggal dunia dengan damai. Jiwanya terbebas dari belenggu dendam yang telah menghancurkan hidupnya dan banyak orang lain. Bersamaan dengan kematian calon arang, kutukan yang menyelimuti kerajaan Daha pun terangkat. Wabah penyakit hilang seketika. Tanah-tanah yang kering kembali subur, dan kehidupan kembali normal. Kerajaan Daha kembali makmur di bawah kepemimpinan Prabu Airlangga. Sementara itu, Ratna Manggali dan Bahula, dengan cinta mereka yang tulus, hidup bahagia selamanya. Kisah cinta mereka menjadi simbol abadi. Bagaimana kebaikan sejati mampu menaklukkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Legenda calon arang adalah pengingat bagi kita semua tentang bahaya dendam yang tak terkendali dan bagaimana ia bisa mengubah seseorang menjadi monster. Namun, kisah ini juga mengajarkan tentang kekuatan cinta, pengampunan, dan penyucian spiritual. Sebuah pelajaran yang tak lekang oleh waktu dari tanah Bali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.